Lombok Pati, Komandan. Sejumlah kendaraan rusak dan beberapa orang terluka setelah tertimpa pohon tumbang usai ibu kota Jakarta dilanda hujan deras disertai angin kencang. Karyawan kasihan. Belum meninggal. Pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari ke depan pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Jayapura, Papua. Sakit hati lantaran diputus tanpa sebab setelah 5 tahun berpacaran. Seorang pria tega membunuh mantan pacarnya. Seorang tenaga honorer Dinas Perhubungan Kota Palembang tewas setelah terlindas truk. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Ya, Cinta dan pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami berdua hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota Kamis siang mengakibatkan pohon tumbang di beberapa lokasi. Akibatnya sejumlah mobil dan juga motor rusak tertimpa dan beberapa orang juga terluka. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta Kamis siang mengakibatkan pohon besar di halaman kantor perusahaan asuransi di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Timur, tumbang. Sebuah mobil yang diparkir di bawah pohon mahoni setinggi sekitar 10 meter rusak tertimpa. Sejumlah petugas suku dinas pertamanan lalu didatangkan untuk mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Izin Lombok Pati, Komandan. Telah terjadi pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang juga membuat pohon angsana di halaman Masjid Jud Mutia, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Ketinggian pohon yang mencapai lebih dari 15 meter membuat batang pohon yang melintang menutup seluruh badan jalan. Anginnya doang yang kencang. Pas saya lagi nyapu mindahin kendaraan, lama-lama rubuh langsung seketika gitu. Itu dan juga kurang ini anginnya tiba-tiba langsung muter begitu, langsung hitam gitu ininya langitnya. Pas nengok ke belakang pohon langsung rubuh. Tumbang ya. Tumbangnya pohon juga menimpa sejumlah tiang listrik berikut rangkaian kabel serta seorang pengendara motor yang tengah melintas. Akibatnya korban terluka cukup parah di kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga selain usia pohon yang telah tua, pohon tumbang dipicu rimbunnya dahan pohon yang telah lama tidak dipangkas. Mobil yang tertimpa pohon tumbang juga terjadi di kawasan Kelapa Gading dan Sukapura, Jakarta Utara. Di Kelapa Gading, sebuah pohon cukup besar tumbang menimpa sebuah mobil box hingga mobil mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Tumbangnya pohon juga menimpa tiang lampu penerangan jalan. Hujannya kan deras. Nah, waktu itu angin kencang, langsung ada mobil box di situ, langsung jatuh, tertumbang. Jadi iya, jadi tertolong gitu. Kalau nggak ada mobil itu hancur gitu bangunan itu. Sementara di kawasan Sukapura Cilincing, sebuah pohon cemara berukuran besar juga tumbang dan menimpa sebuah mobil tangki air yang tengah diparkir. Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari Kamis siang membuat BMKG memberikan peringatan dini. Cuaca ekstrem serupa akan terjadi dalam 1 pekan ke depan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan banjir atau di bantaran sungai juga untuk tetap waspada dalam 1 minggu ke depan dan tetap mengupdate informasi yang dari BMKG yaitu melalui media sosial dan di info BMKG. BMKG juga meminta agar masyarakat terus mengakses peringatan dini cuaca buruk melalui situs laman resmi BMKG. Tim Liputan melaporkan.
Akibat angin kencang, sebuah pohon di Jonggol, Bogor, Jawa Barat tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara di komplek perkantoran Balai Kota Bogor, angin kencang membuat atap gedung beterbangan dan membuat panik para pekerja. Tiupan angin kencang nampak memporak-porandakan atap gedung di komplek Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Sejumlah seng dan kayu bahkan jatuh beterbangan terhempas hingga tersangkut kabel tegangan tinggi. Akibatnya puluhan aparatur sipil negara pun panik berhamburan keluar ruangan. Selain memporak-porandakan atap gedung, sejumlah dahan pohon juga patah bergelantungan dan membahayakan pengendara. Angin kencang juga menghempaskan atap rumah-rumah warga di beberapa wilayah sekitar. Ya, angin kencang disertai hujan juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, di Jalan Pasar Baru Jonggol, Kampung Pojok Salak. Pohon tumbang dan menimpa dua pengendara sepeda motor yang melintas di ruas jalan itu. Salah satu korban yang tertimpa pohon bahkan sempat tidak sadarkan diri akibat mengalami luka serius di bagian kepala, rahang, gigi, tangan kanan, serta di bagian kaki, hingga harus dievakuasi warga ke RSUD Cilengsi untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Jalan Raya Jonggol Cilengsi di Desa Sukamaju Jonggol, pohon besar tumbang hingga menutupi ruas jalan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, tapi proses evakuasi sempat mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Sementara itu, angin kencang yang melanda lapangan Tanah Merah Cipayung di Depok, Jawa Barat merobohkan sebuah panggung besar yang akan digunakan dalam sebuah acara keagamaan. Sejumlah tenda untuk para pedagang yang berada di kanan dan kiri panggung juga roboh berantakan akibat tertiup angin kencang. Usai angin kencang berhenti, panitia pun kembali berusaha memasang panggung dan tenda yang akan digunakan tersebut. Terjangan angin kencang saat hujan deras terjadi di sejumlah kawasan di tanah air. Di Jombang, Jawa Timur, terjangan angin kencang merobohkan satu rumah dan 8 lainnya mengalami kerusakan. Sejumlah pohon besar di tepi jalan raya wilayah Jombang tumbang saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Bahkan sejumlah pohon menutup akses jalan sehingga petugas langsung mengevakuasi pohon tersebut. Selain itu, beberapa rumah di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang Kota tertimpa pohon tumbang. Menembangkan banyak pohon ya, sekira ini data awal mungkin masih 15-an. Ini yang sebagian besar sudah ditangani dan juga ada 9 rumah di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. Untuk pohon tumbang tersebar di beberapa kecamatan, khususnya di Jombang Kota banyak pohon tumbang yang menutupi akses jalan. Di Dusun Dunggong, Madiun, Jawa Timur, angin kencang disertai hujan lebat merusak 21 rumah warga. Kerusakan terparah terjadi di rumah Sugeng Haryanto. Atap rumah yang terbuat dari aluminium terbang diterpa angin kencang. Karena atap terbang, seisi rumah berantakan. Kamar tidur hingga toko hancur, semua dagangan rusak. Ya, angin di belakang itu ya berputar-putar. Lepas itu saya lihat di arahnya itu atapnya dah apa tuh? Terbang, Pak ya? Terbang ya. Ini satu rumah berarti Pak yang terbang ini Pak ya? Iya. Pada kejadian di rumah ada siapa saja? Kosong atau ada orang? Ada istri, ada anak, karyawan. Hingga kini warga masih berusaha memperbaiki atap rumahnya yang rusak. Sementara Sugeng bersama anak dan istri mengungsi ke rumah warga. Di Kecamatan Musuk, Boyolali, Jawa Tengah, sebatang pohon tumbang di tengah halaman menimpa warung dan sepeda motor milik Sumidi. Petugas gabungan dan warga mengevakuasi batang dengan cara memotongnya menjadi beberapa bagian. Proses evakuasi berlangsung lambat karena batang pohon berukuran relatif besar dan berat. Sebelumnya, saat hujan deras tiba-tiba pohon tumbang. Diduga pohon tumbang akibat lapuk termakan usia, karena pohon diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Tim Liputan melaporkan. Diduga terbawa angin dan hilang kendali, seorang penerjun payung TNI mendarat darurat di salah satu rumah warga di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Prajurit itu awalnya akan landing atau landas di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Terjun payung ketinggalan satu, lagi hujan angin.
Video amatir warga memperlihatkan seorang penerjun payung melayang-layang di udara saat dilanda cuaca buruk Kamis siang. Tak lama berselang, parasut milik prajurit Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka itu tersangkut di atas pohon palem setinggi 3 meter di halaman rumah warga di Jalan Haji Sainan 2 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga kemudian membantu mengevakuasi dan beruntung prajurit tidak terluka. Mau ambil ini payung, mau ngambil parasutnya. Kayaknya mah itu karena tadi ide angin. Kayaknya. Jadi kandas dia bang ya? Ya Allah, Bapak tentara selamat ya Allah. Setelah dievakuasi, prajurit TNI kemudian meninggalkan lokasi untuk kembali ke kesatuan. Pasukan Denjaka yang mendarat darurat awalnya tengah latihan tempur bersama 74 personil lainnya dan mendarat di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, pemirsa, diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pria di Jatinegara, Jakarta Timur ini mengamuk dan merusak warung pedagang. Dinilai meresahkan warga, polisi bergerak cepat mengamankan pelaku perusakan. Kalau dia pesan minta. Merasakan bang, mabuk dari tadi, rusuh banget. Dalam video amatir warga yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria melakukan perusakan ke sebuah warung milik pedagang di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Pria bertubuh kekar ini terus memaki pedagang warung yang sedang duduk. Pelaku bahkan nyaris melempar pedagang itu dengan menggunakan kursi kayu besar. Diduga pria tersebut dalam kondisi mabuk. Setelah video itu viral dan dinilai meresahkan masyarakat, aparat kepolisian Resort Jakarta Timur langsung bertindak cepat dan mengamankan pelaku berinisial YB. Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengerusakan terhadap barang yang mana telah viral di medsos. Pelaku sudah kita amankan berinisial YP dan korbannya berinisial BD. Aksi perusakan ini berawal saat ban sepeda motor pelaku kempes. Kemudian pelaku meminta tukang tambal ban untuk memompa kendaraannya. Namun, karena dianggap lama, pelaku kemudian marah dan membuat keributan terhadap pedagang dan warga sekitar. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. 5 orang pengunjung restoran yang berada di Kembangan, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Para korban ini akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas damkar tiba di lokasi. Inilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi 5 orang pengunjung restoran yang terjebak di dalam lift di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dengan menggunakan berbagai peralatan, petugas akhirnya bisa membuka paksa pintu lift yang macet. Butuh waktu 30 menit bagi petugas untuk bisa mengevakuasi para korban dari dalam lift. Seluruh korban yang terjebak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Lihat di situasi di dalam liftnya itu sudah ada minuman, ya kan, mungkin ada yang shock juga, ada yang kurang daripada oksigen juga. Kita jeda sejenak pemirsa, usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari ke depan pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Jayapura, Papua. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya pemirsa, gempa berkekuatan 5,2 magnitudo yang mengguncang Kota Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak hingga korban jiwa tenggelam ke laut. Ya, dari data sementara setidaknya ada 4 orang yang dilaporkan tewas. Rekaman video amatir memperlihatkan dahsyatnya gempa magnitudo 5,2 yang melanda Kota Jayapura Kamis siang, mengakibatkan bangunan restoran di pinggir laut ambruk tenggelam. Saat kejadian, ada 8 orang di antaranya pekerja dan tamu sedang makan di restoran. Tak lama, bangunan yang mereka singgahi ambruk. Makan cuma mereka lagi ini ngobrol. Pas goyang
itu langsung roboh. Oh, boleh langsung roboh? Kita masih baru lari, pas di depan hampir jatuh juga, tapi langsung loncat. Sempat ke pintu. Evakuasi para korban di rumah makan itu berlangsung dramatis. Petugas menemukan seorang perempuan dari reruntuhan bangunan restoran yang ambruk ke laut. Naas, nyawanya tak terselamatkan. Evakuasi ada 7 ya, 7. Kemudian setelah dicek, nanti kami pastikan lagi ya, ada 4 itu yang meninggal dunia ya. Kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. Selain restoran, gempa yang terjadi selama 3 detik itu juga merusak bangunan lain seperti mal, rumah sakit, dan showroom mobil. BNPB setempat meminta warga untuk tetap waspada dan menghindari bangunan berlantai guna mengantisipasi gempa susulan. Pihak BMKG memperkirakan terjadinya gempa akibat adanya aktivitas tektonik sesar aktif di daratan dengan kedalaman 10 km atau disebut gempa dangkal. Kondisi bebatuan yang mudah patah mempengaruhi patahan bebatuan yang lainnya, sehingga gempa dengan kekuatan magnitudo berbeda-beda sering terjadi di kota Jayapura dan sekitarnya. Aktivitas nanti juga akan menurun dengan sendirinya apabila energi semakin lama semakin habis, seperti itu ya. Tapi masyarakat tidak perlu terlalu panik ya. Yang penting bagaimana kesiapsiagaan masyarakat, dibangun rumah yang benar, masyarakatnya kalau ada sesuatu segera menjauh dari rumah bangunan yang sudah lapuk. Kemudian kalau rumah-rumah yang di lereng-lereng juga harus hati-hati, waspada. Apalagi kalau tunjang dengan musim hujan gitu ya, lebih waspada lagi. BMKG mencatat dalam 2 hari terakhir terdapat 1078 kali gempa, di mana 128 kejadian gempa dirasakan oleh masyarakat Jayapura. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, gempa bermagnitudo 5,2 yang mengguncang kota Jayapura, Papua ini merusak sejumlah bangunan. Sementara di RSUD Kota Jayapura, seluruh pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit. Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jayapura dievakuasi ke halaman rumah sakit beberapa saat setelah gempa terjadi. Sementara korban yang tertimpa material bangunan juga dievakuasi ke rumah sakit itu. Evakuasi ada 7 ya, 7. Kemudian setelah dicek, nanti kami pastikan lagi ya, ada 4 itu yang meninggal dunia ya. Kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. Semua sudah keluar, keluarganya yang pakai oksigen juga kita sudah evakuasi tabung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa bermagnitudo 5,4 di Papua terjadi di kedalaman 10 km atau gempa dangkal. Sudah kasih keluar pasien, tapi ini sekarang lagi hujan. Di wilayah Jayapura, Papua, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,2, tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 10 km. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Dampak gempa kali ini menyebabkan bangunan restoran di pinggir laut ambruk. Seluruh karyawan dan pelanggan restoran tercebur ke dalam air. Evakuasi para korban di restoran itu berlangsung dramatis. Petugas menemukan seorang perempuan dari reruntuhan bangunan yang mengambang di laut. Banyak apa? Tidak hanya itu, dampak lain gempa menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan puluhan bangunan lain di kota Jayapura. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Jayapura. Ya, sementara takut akan adanya gempa susulan, puluhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura terpaksa diungsikan keluar halaman rumah sakit. Udah 6 tadi kelihatan kok 6. Khawatir akan adanya gempa susulan, BNPB memasang 6 tenda darurat di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura Kamis malam agar pasien bisa dirawat di tenda. Pemindahan pasien dari lantai 2 rumah sakit ini karena lantai 2 dinilai rawan ambruk. Sementara pasien yang berada di lantai dasar tetap berada di dalam gedung rumah sakit. Pusdal Ops BNPB mencatat sedikitnya ada 5 orang mengalami luka-luka terdampak gempa bumi yang berpusat pada kedalaman 10 km ini.
Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal dunia. Sementara, pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Jayapura, Papua. Malam hari ini kita juga langsung melaksanakan rapat juga untuk menindaklanjuti struktur dan posko. Karena itu sedang masih dilakukan rapat. Kita hanya break sedikit untuk pimpinan Forkompinda juga bisa melaksanakan tugas mereka. Setelah itu kita akan masuk lagi. Untuk status tanggap darurat di Kota Jayapura telah diputuskan oleh Bapak Penjabat Wali Kota tadi selama 21 hari ke depan terhitung dari hari ini tanggal 9 Februari 2023. Pemkot Jayapura melalui Dinas Sosial Kota Jayapura dan tim Taganang beserta perwakilan Kemensos di Jayapura telah membangun posko di beberapa titik di Jayapura, di antaranya di halaman kantor Wali Kota Jayapura. Ada sekitar 50 warga yang mengungsi di posko pengungsian ini. Warga takut berada di rumah karena masih terus terjadi gempa susulan dengan skala kecil hingga malam ini. Warga diminta tidak panik dan terus memperbaharui informasi dari sumber terpercaya. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Masih terkait gempa, pemirsa, Polri, Basarnas, dan Kementerian Luar Negeri mengirimkan bantuan dalam rangka misi kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan juga di Suriah. Bantuan ini sebagai wujud solidaritas internasional Indonesia untuk kemanusiaan. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Arief Sulistianto, memimpin upacara pemeriksaan kesiapan tim kemanusiaan Polri untuk misi kemanusiaan di Turki dan Suriah. Dalam upacara yang digelar di lapangan Bahar Kam Polri, pemeriksaan difokuskan pada peralatan teknis hingga perlengkapan perorangan. Mengingat saat ini di Turki dan Suriah sedang musim dingin dengan suhu minus 9 derajat. Polri mengirimkan 3 unsur tim berjumlah 26 orang, yaitu tim medis, tim DVI, serta tim anjing pelacak atau K9. Tim Satgas Misi Kemanusiaan ini akan dikoordinir oleh Basarnas dan BNPB. Mulai peralatan teknis sampai perlengkapan perorangan, karena situasinya kondisi cuaca minus 9 derajat, sehingga kami harus mempersiapkan perlengkapan perorangan untuk mampu bertahan di tempat yang sangat dingin. Sejumlah personel Basarnas kami sore mulai menyiapkan logistik perbekalan dan perlengkapan tim SAR yang akan berangkat ke Turki. Perbekalan untuk operasi SAR korban gempa di Turki dikumpulkan di gudang logistik Lanut Halim Perdana Kusuma. Pengiriman bantuan tim SAR ini sesuai dengan permohonan bantuan pemerintah Turki untuk penyelamatan korban gempa diperkirakan masih tertimpa bangunan. Tim akan berangkat Jumat siang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga menyampaikan pihaknya akan mengirimkan bantuan lanjutan. Dalam waktu dekat, 2 pesawat akan diterbangkan dari Jakarta untuk membawa bantuan tahap selanjutnya, yaitu Medium Urban SAR atau MUSAR serta peralatannya, serta tim dan bantuan medis yang diperlukan. Tak hanya itu, pemerintah pusat melalui KBRI Ankara juga telah mengirimkan tim ke 4 lokasi, yakni di Gaziantep, Kahraman Maras, Diyarbakir, dan Hatay, dengan berhasil mengevakuasi sebanyak 123 WNI, 2 WNA Malaysia, dan 1 WNA Myanmar. Tim Liputan melaporkan. Keluarga Nia Marlinda, korban gempa Turki, menggelar tahlilan bagi almarhumah di kediaman orang tuanya di Denpasar, Bali pada Kamis malam. Ya, Nia Marlinda bersama suami dan anaknya menjadi salah satu dari ribuan korban gempa Turki pada 7 Februari lalu. Tahlilan malam pertama untuk Nia Marlinda bersama suami dan anak semata wayangnya digelar sejumlah kerabat dan keluarganya di kediaman orang tua almarhumah di kawasan Jalan Nangka Permai, Denpasar, Bali, Kamis malam. Mereka mendoakan Nia bersama keluarga kecilnya yang menjadi korban gempa Turki dengan magnitudo 7,8 mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ayah Nia mengaku sudah mengikhlaskan kepergian anak, menantu, dan cucunya. Sebelum dimakamkan di Kahraman Maras, Turki, Muhammad Sukarmin mengaku sudah menyaksikan jasad mereka melalui daring. Tahlilan sebagai wujud cara untuk mendoakan itu melalui tahlilan ini. Ini kita ajak jamaah sekalian untuk kita mohonkan doa khususnya untuk yang meninggal dunia, ya anak, menantu dan cucu.
Nia Marlinda bersama suami Yasin Karlisir dan anaknya menjadi salah satu korban dari belasan ribu korban gempa Turki pada 7 Februari lalu. Diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah seiring proses pencarian yang dilakukan relawan masih berlangsung. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir bandang ini menerjang wilayah Seram di bagian barat Maluku. Akibatnya lebih dari 200 rumah terdampak dan 5 rumah hanyut. Warga terdampak banjir pun harus dievakuasi dari rumah mereka. Satu persatu warga Dusun Laala, Desa Ariate, Seram Barat ini dievakuasi dari rumah mereka yang terendam banjir bandang. Aparat TNI dan Polri serta relawan berupaya memindahkan warga ke tempat yang lebih aman karena cuaca buruk masih berpotensi melanda kawasan ini. Banjir dipicu hujan deras yang menerjang Kabupaten Seram bagian barat sejak Rabu hingga Kamis pagi. Akibatnya, lebih dari 200 rumah terdampak. 5 hanyut, 200 rumah terdampak ya. Sampai sekarang kita lihat di sana air masih deras. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan supaya tidak terjadi banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan hingga akses yang menghubungkan antar kecamatan lumpuh. Tidak ada korban jiwa akibat bencana ini, namun warga membutuhkan bantuan logistik secepatnya. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian barat, Maluku. Akibat banjir yang merendam akses jalan utama, warga Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya terisolasi. Warga yang akan beraktivitas pun terpaksa harus menggunakan perahu motor untuk bisa melintasi banjir. Ya, jalan ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena terendam banjir setinggi kurang lebih 1 meter. Bahkan badan jalan sudah tidak terlihat dan berubah menjadi seperti sungai sehingga bisa dilalui oleh perahu. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan dari dan menuju ke kawasan permukiman warga Petuk Katimpun. Akibatnya warga terisolasi. Aktivitas warga pun sangat mengandalkan perahu. Kondisi ini sudah dirasakan warga selama 4 minggu akibat luapan sungai Rungan. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan seperti paket sembako untuk mereka bertahan hidup selama banjir. Beralih ke informasi lain, Bribka Madi, anggota Provos Polsek Jatinegara kembali menanyakan proses kasus sengketa lahan yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya tahun 2011 lalu. Ya, meski dilaporkan sejak 12 tahun yang lalu, tapi Bribka Madi baru menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 3 Februari 2023. Didampingi 10 orang kuasa hukumnya, Bribka Madi, anggota Provos Kepolisian Sektor Jatinegara Kamis sore, mendatangi Polda Metro Jaya. Bukan tanpa alasan, kedatangan Bribka Madi bertujuan untuk menanyakan perkembangan kasus sengketa lahan yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya 2011 lalu. Meski dilaporkan sejak 12 tahun lalu, Bribka Madi baru menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 3 Februari 2023. Jadi sekarang ini agendanya kita mau mempertanyakan polisi periksa polisi. Ya, polisi periksa polisi terkait dengan laporan tahun 2011. Kemarin juga ada salah satu pejabat di Polda Metro mengatakan bahwa perkara ini jalan. Ya. Kalau jalan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang belum ada perkembangan, pertanyaannya apakah jalan atau setruk di tempat, gitu loh. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menyebutkan kasus sengketa lahan yang dilaporkan tahun 2011 sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Madi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu. Dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya nih. Memang ada yang dijual-jual. Tapi masih sedang kita hitung kembali. Entang-entang gua Pak, pangkat rendah gua bekai. Sebelumnya, Bribka Madi mengamuk di depan kompleks perumahan di kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia marah-marah karena mengaku diminta uang 100 juta rupiah oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya untuk memuluskan sengketa lahan orang tuanya.
Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, kita jeda sejenak. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah petugas kepolisian hingga saat ini terus memburu rombongan pelaku yang diduga melakukan kejahatan jalanan di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Fokus Pagi akan segera kembali bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, gara-gara bersenggolan saat berkendara, seorang pria lansia pengemudi taksi online ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Warga dan pria pengemudi mobil yang tersenggol geram lantaran sang sopir taksi online diduga berusaha kabur setelah menyerempet mobil. Kok tinggal ke kanan ini satu mundur. Dengan dibantu sejumlah warga, pemuda ini berusaha mengadang pengemudi taksi online yang mencoba kabur usai menyerempet kendaraannya. Pemuda ini emosi lantaran pria lansia pengemudi taksi online tak mau bertanggung jawab dan justru hendak melarikan diri. Takut menjadi bulan-bulanan warga, sang pengemudi taksi online akhirnya bersedia menepikan kendaraannya untuk menyelesaikan masalah. Meski coba didamaikan oleh warga, namun keduanya merasa tidak bersalah. Gue yang salah gimana? Gue lagi lurus, lu yang belok. Gue udah ngasih sen dari jauh-jauh. Aduh, sen gimana? Semua orang udah pada berhenti. Orang lagi jalan. Tukang parkir udah pada berhentiin semua. Lu harusnya lihat dong, kalau ada mobil lagi lurus, lu jangan belok dulu. Itu gua udah, itu aturan. Itu gua udah ngesen jauh-jauh. Keributan antar pengendara roda 4 ini bermula setelah kedua kendaraan dari arah Cikini menuju Salemba bersenggolan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore. Akibatnya, bemper depan mobil sang pemuda terlepas. Udah jauh-jauh ngasih sen. Tukang parkir ada yang mau masuk ke dalam, ditahan sama semua sama tukang parkir. Dan nyempong ngambil, nyerempet. Langsung ketabrak. Iya. Merasa tidak bersalah, sang pengemudi taksi online bersikukuh tidak mau memberi ganti rugi atas kerusakan mobil sang pemuda. Sedangkan sang pemuda tetap bersikeras menuntut ganti rugi atas kerusakan bemper mobilnya. Tahu-tahu dia dari samping, saya kan lurus, dia tahu-tahu nabrak dari samping. Bapak dari arah mana mau kemana? Dari sana. Dari Cikini mau ke arah Salemba. Terus mobilnya kan keluar dari gang. Iya, tahu-tahu dia nabrak terus nyala-nyalain saya. Lantaran tidak satupun yang mau mengalah, oleh warga keduanya kemudian diantar ke Polsek Menteng untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, Polda Metro Jaya melibatkan 3 unsur satuan kerja untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan plat dinas Polri oleh sebuah mobil yang menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jakarta Timur beberapa hari yang lalu. Polda Metro Jaya akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh personelnya dalam kasus ini. Polda Metro Jaya turun tangan untuk menyelidiki penggunaan plat dinas Polri pada sebuah mobil yang menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Pemuda di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur beberapa hari yang lalu. 3 unsur dilibatkan, yakni Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Reserse Kriminal Umum, serta bidang profesi dan pengamanan untuk menyelidiki kasus ini. Keterlibatan 3 satuan kerja untuk dilakukan setelah petugas mendapati jika tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh Direktorat Lalu Lintas, ya, karena terkait dengan adanya pelanggaran lex spesialis, ya, undang-undang tentang lalu lintas. Kemudian juga melibatkan penyidikan dari Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait apakah adanya palsu atau pemalsuan berupa administratif tentunya, ya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan mobil plat polisi yang menabrak pengendara motor adalah kendaraan pribadi. Pengemudi mobil adalah mantu dari seorang perwira polisi di Polres Metro Lampung. Sekali lagi kami pastikan bahwa kendaraan yang melintas tersebut yang berwarna hitam dengan menggunakan plat dinas Polri merupakan bukan jenis kendaraan dinas. Dan itu merupakan kendaraan pribadi milik dari pengendara itu sendiri atas nama Saudara Yuda Arifiandra.
Atas kejadian tersebut, tentu Saudara Yuda Arifiandra akan mempertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, dan sudah dipastikan bahwa kendaraan tersebut pada saat diberikan oleh Bapak mertuanya Ibtu Abdul Rahman dalam keadaan sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor, yaitu berwarna putih. Ya pemirsa, 2 terdakwa perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, meminta majelis hakim untuk membebaskan mereka dari segala tuntutan hukum. Dalam sidang duplik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kedua terdakwa membantah terlibat dalam perusakan sistem elektronik atau CCTV, sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Sidang perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang menyeret 6 anggota Polri ke meja hijau memasuki babak akhir. Sebelum menerima vonis majelis hakim, para terdakwa memberikan pembelaan terakhir dalam sidang duplik. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjadi 2 terdakwa terakhir yang menyampaikan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam duplik, kuasa hukum meminta majelis hakim agar kedua terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Menurut rencana, sidang putusan atau vonis para terdakwa akan digelar pada tanggal 23 Februari mendatang. Kemudian secara khusus juga duplik kami membantah isi replik jaksa. Pada pokoknya kami tetap bertahan atas replik jaksa itu. Kami menyatakan pertama perintah jabatan. Jadi klien kami Pak Hendra Kurniawan dan Pak Agus Nurpatria itu mendapat perintah itu dari atasan yang berwenang, di mana pada tanggal 8 dan tanggal 9 itu Pak Ferdi Sambo masih menjadi kadif propam yang sah. Aparat kepolisian dari Polda DIY dan juga Polresta Yogyakarta hingga saat ini terus memburu rombongan pelaku yang diduga melakukan kelitih atau kejahatan jalanan di kawasan titik 0 km. Selain mengidentifikasi pelaku melalui sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga telah menerima laporan resmi dari seorang korban. Aksi dugaan kelitih atau kejahatan jalanan di kawasan titik 0 km Kota Yogyakarta yang sempat viral di media sosial hingga kini masih dalam penanganan tim gabungan Polresta Yogyakarta dan Polda DIY. Polisi telah mempelajari rekaman CCTV di lokasi kejadian, termasuk mengidentifikasi pelaku melalui rekaman video amatir yang beredar. Untuk memperjelas petunjuk ciri-ciri pelaku, polisi juga telah meminta keterangan dari seorang korban pembacokan senjata tajam. Diduga peristiwa itu dipicu saling gesekan antara korban dengan rombongan pelaku saat mengendarai motor. Ya kronologisnya seperti yang video juga beredar itu, mungkin mereka tidak saling mengenal. Jadi mungkin diawali dengan perkelahian, kemudian berlanjut kepada ada senjata tajam seperti itu. Motifnya gesekan itu yang ada? Iya, sementara motifnya mungkin ya di jalan saling memanasin. Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengklaim berdasarkan identifikasi pelaku aksi kelitih di titik 0 km tersebut diduga bukanlah warga Kota Yogyakarta. Yang kejadian di kemarin di titik 0 itu kan sebetulnya bukan dari identifikasi sementara, itu kan bukan warga Jogja, bukan anak-anak Jogja kan, anak-anak mohon maaf itu kan yang domisili di sekitaran Jogja dari teman-teman di kabupaten yang saya sangat berharap juga di mana kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Aksi kelitih atau kejahatan jalanan yang terjadi di kawasan titik 0 km Yogyakarta ini belakangan diketahui terjadi pada tanggal 7 Februari atau Selasa dini hari lalu. Nasrul Nasi melaporkan dari kota Yogyakarta. Di informasi berikutnya, seorang pencuri sepeda motor di Kudus, Jawa Tengah menyeret korbannya hingga sejauh 200 meter. Upaya untuk mempertahankan sepeda motor gagal setelah korban terluka cukup parah di bagian kaki dan punggung. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan pencuri sepeda motor menyeret korbannya di Desa Lau, Kudus, Jawa Tengah. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya harus terseret sekitar 200 meter hingga kaki dan punggungnya terluka. Peristiwa berawal saat korban memergoki pelaku yang hendak merusak kontak motornya dengan menggunakan kunci letter T. Tidak ingin sepeda motornya dicuri, korban bernama Wildan berusaha memegangi bagian belakang motor pelaku. Namun,
pencuri itu tancap gas hingga korban terseret. Korban melihat kalau sepeda motor itu dikunci T, mau dibawa keluar sama pelaku. Akhirnya korban itu memegangi si sepeda motor. Akhirnya terseret. Kondisi korban terakhir untuk sementara korban sudah baik, sudah berobat. Polisi kini sudah meminta keterangan saksi dan meminta rekaman CCTV untuk petunjuk awal. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat Polres Kudus. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Polisi akhirnya resmi menahan oknum perawat yang diduga lalai hingga menyebabkan terpotongnya jari seorang bayi berusia 7 bulan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Polisi juga menyita gunting dan pakaian bayi sebagai barang bukti. Perawat sebuah rumah sakit yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka akhirnya resmi ditahan oleh penyidik unit PPA Polrestabes Palembang. DN ditahan atas kasus dugaan menggunting jari seorang bayi berusia 7 bulan yang menjadi pasien. Polisi akan menahan DN di rutan Polrestabes Palembang selama 20 hari ke depan. Selain menahan DN, polisi juga menyita gunting dan pakaian bayi sebagai barang bukti. Bahwa untuk diduga pelaku saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang untuk yang bersangkutan terhadap tersangka kita lakukan penahanan di rutan Polrestabes Palembang. DN ditetapkan polisi sebagai tersangka sejak 6 Februari 2023 lalu. Perawat rumah sakit itu dilaporkan oleh orang tua sang bayi yang tidak terima jari kelingking anaknya terpotong saat hendak mengganti selang infus. Meski yang bersangkutan telah meminta maaf dan bertemu keluarga pasien, namun kasus hukumnya terus bergulir sehingga polisi melakukan penahanan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Denny Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, gara-gara sakit hati dan dibakar rasa cemburu, seorang pemuda di Pandeglang membunuh mantan pacarnya. Jasad korban ditemukan di area semak-semak di Stadion Badak di Kecamatan Majasari, Pandeglang. Di semak-semak Kampung Cidangiang, Majasari, Pandeglang, Banten, Rabu malam, jasad perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Jasad yang diduga korban pembunuhan itu akhirnya dievakuasi ke RSUD Pandeglang untuk diotopsi. Selain itu, aparat juga mengamankan barang bukti seperti kloset jongkok bekas dan kayu yang berlumuran darah. Tak sampai 1 jam setelah penemuan mayat korban, pembunuhnya bisa ditangkap Satreskrim Polres Pandeglang. Pelaku adalah mantan kekasih korban yang sakit hati diputus tanpa sebab setelah 5 tahun berpacaran. Pelaku makin murka karena korban rupanya sudah punya pacar baru. Untuk motif sendiri setelah kita lakukan interogasi, ini masalah hubungan ya, pacaran, jadi cinta segitiga antara korban, pelaku, dan satu teman laki-laki lainnya. Pelaku dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman 10 tahun penjara. Adel Maranus melaporkan dari Pandeglang, Banten. Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah pedagang kopi di Jalan Matraman, Jakarta menangis ketakutan saat akan dibawa petugas gabungan yang sedang menggelar razia. Informasinya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, sebanyak 19 orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS di kawasan Pulau Gadung dan Matraman, Jakarta Timur terjaring razia Kamis sore. Razia diwarnai isak tangis seorang ibu dan perlawanan Pak Ogah saat akan dikelandang ke mobil petugas dinas sosial. Seorang wanita pedagang kopi di Jalan Matraman, Jakarta Timur ini menangis ketakutan saat hendak dibawa petugas gabungan yang sedang menggelar razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS pada Kamis sore. Perempuan ini menolak dibawa ke mobil Sudin Sosial Jakarta Timur untuk didata. Dalam razia ini, 2 orang pemuda yang merupakan Pak Ogah terjaring operasi. Bahkan pemuda yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras ini sempat menolak saat diamankan. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah manusia gerobak, manusia silver dan pedagang lainnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Dari hasil razia, sedikitnya 19 orang diamankan petugas. Hari ini kita melaksanakan di 2 lokasi. Itu pun hasilnya alhamdulillah itu 19 PPKS yang kita jangkau. Itu terdiri dari ada Pak Oga, ada pengamen, ada manusia gerobak, ada yang pelaku yang suspek ke PKS. Razia PPKS oleh petugas gabungan ini digelar serentak di wilayah DKI Jakarta. Tribo melaporkan dari Jakarta. TNI masih observasi lokasi pilot Susi Air yang hilang setelah pembakaran pesawat di distrik Paronduga, Papua Tengah. Pesawat Susi Air itu diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Nasib pilot pesawat maskapai Susi Air yang hilang di Papua Tengah hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Tim TNI Polri masih terus mengobservasi beberapa lokasi untuk mencari penyebab hilangnya pilot Susi Air tersebut. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui pihak TNI masih belum menemukan lokasi pasti hilangnya pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut. Pasalnya tidak ada saksi saat pesawat dibakar. Pilot menghilang setelah pesawat dengan nomor PKBVY diduga dibakar pada Selasa pagi. Tempatnya di mana dan sebagainya. Makanya untuk menentukan itu yang pilot kan yang ditanyakan dibawa KKB atau enggak ini masih belum bisa dipastikan. Karena dari awal kan kita nggak ada saksinya di situ. Saat dibakar kemudian dia larinya kemana, lari sendiri atau dibawa, ini sampai sekarang belum ada info. Makanya saya juga belum bisa menentukan itu ditahan atau tidak oleh KKB. Yang jelas 15 orang pekerja yang kemarin menjadi ancaman sudah berhasil kita evakuasi. Kita beralih ke informasi lainnya setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan obat sirup Praxion aman, Kementerian Kesehatan tetap mengimbau masyarakat tidak mengonsumsi dan memperjualbelikan obat itu tanpa adanya resep dokter. Dengan munculnya kasus gagal ginjal akut di Jakarta, Kementerian Kesehatan masih meneliti dan menyelidiki penyebab pasti dari meninggalnya anak pasien gagal ginjal akut. Pasien penderita gagal ginjal akut memiliki riwayat mengonsumsi obat sirup Praxion, sehingga Kemenkes meminta agar obat sirup itu tidak dikonsumsi terlebih dahulu, walaupun Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengumumkan hasil penelitiannya. Karena pengalaman tahun yang lalu, jadi setiap ada kasus begitu dan ada hubungan, kita langsung untuk merekomendasi stop dulu. Sampai betul-betul oke. Setelah beberapa pekan langka di pasaran, minyak goreng bersubsidi Minyak Kita kembali beredar di pedagang eceran. Penjual diwajibkan memasukkan nomor tanda kependudukan pembeli ke dalam aplikasi untuk memastikan pembatasan pembelian Minyak Kita. Pasca sidak Menteri Perdagangan ke gudang penyimpanan dan pasar, minyak goreng bersubsidi Minyak Kita kembali beredar di masyarakat. Berdasarkan pantauan di pedagang eceran, minyak kita dijual dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Sementara untuk kemasan 2 liter, minyak kita dijual di harga Rp28.000. Untuk mencegah kembalinya terjadi kelangkaan, pemerintah mewajibkan penjual untuk memasukkan nomor induk kependudukan pembeli ke dalam aplikasi Sibira 2. Satu nomor induk kependudukan hanya diperbolehkan membeli maksimal 1 dus atau 12 liter minyak kita setiap harinya. Sementara di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis kemarin, hanya tersisa 1 kios sembako yang masih memiliki stok minyak kita. Pedagang lainnya yang sudah kehabisan stok memilih untuk pasrah dibandingkan mencari ke distributor lain yang mematok harga lebih mahal. Di Pasar Palmerah, harga minyak kita berada di Rp15.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi yang tertera di kemasan adalah Rp14.000. Di pasar tradisional GM Sari Kota Semarang, minyak kita dijual dengan harga Rp16.000 atau Rp2.000 lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah, yakni Rp14.000. Harga tersebut terpaksa diterapkan oleh pedagang lantaran harga beli minyak kita mencapai Rp15.000 per liter. Naik tapi pembeli itu mau, harga 16 juga mau, katanya barangnya banyak yang suka gitu loh, minyak kita itu. Kulai berarti sekitar 14.900, 15 lah, 15,5 gitu. Kadang ada yang 181. Pokoknya saya ada berapa, biasanya saya ambil gitu. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengembalikan harga subsidi minyak kita sebelum bulan Ramadan. Pasalnya naiknya harga minyak goreng dinilai akan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok juga turut naik.
Tim Liputan melaporkan. Kasus penyalahgunaan minyak goreng minyak kita diungkap Satgas Pangan Polda Jawa Tengah. Di Kecamatan Weler, Kabupaten Kendal, petugas menemukan lokasi penimbunan lebih dari 17 ton minyak goreng minyak kita yang sengaja disimpan di gudang sebuah toko oleh pemiliknya. Sebanyak 19.548 liter atau 17,5 ton minyak goreng merek minyak kita ditemukan tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah di sebuah gudang yang berlokasi di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Belasan ribu liter minyak kita diduga sengaja disimpan di gudang oleh pemilik dan baru akan dilepas ketika ada pembeli yang mau dengan harga mahal. Satgas Pangan sebelumnya memang melakukan langkah penyelidikan terkait aduan masyarakat di Kabupaten Kendal tentang menghilangnya minyak kita di pasaran. Head itu sebanyak 14.000, tapi yang bersangkutan telah menjual sebanyak 15.400 per liternya. Jadi di luar head, kemudian juga yang bersangkutan menahan penjualannya ini. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau harga kebutuhan pokok di sebuah pasar tradisional di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam peninjauan, harga komoditas pangan masih tergolong baik. Aksi belusukan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dilakukan usai menghadiri puncak Hari Pers Nasional yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Dalam tinjauannya, Presiden menemukan bahwa di Pasar Bakti Kota Medan, harga telur, bawang merah, cabai, dan beras masih tergolong baik. Relatif baik, sama telur baik. Tadi kita cek yang biasanya naik kan telur, sudah baik di sini. Kemudian nanti bawang merah juga harganya udah 40-an ribu, saya kira juga masih baik. Kemudian cabai juga pada kondisi baik. Kepala negara menambahkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok tidak lepas dari peran kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati yang dapat menurunkan angka inflasi di daerahnya. Presiden menjanjikan akan memberikan insentif kepada kepala daerah yang mampu mengendalikan inflasi di daerah. Presiden juga membagikan bantuan langsung tunai serta bantuan modal kerja kepada pedagang pasar dan kaki lima. Saat belusukan di Pasar Bakti dan Pasar Halat Kota Medan pada Kamis siang, Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin redaksi untuk ikut belusukan meninjau harga bahan pokok. Tim Liputan melaporkan. Turut memeriahkan peringatan Hari Pers Nasional di Indonesia, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPPS CTV Indosiar membagikan ratusan paket sembako di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemberian bantuan itu juga berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan perusahaan swasta lainnya. Pemberian bantuan yang diadakan di Aula Jentera Malai, tepatnya di rumah dinas Bupati Kabupaten Langkat, turut dihadiri oleh PLT Bupati Langkat, Syekh Afandin, dan sejumlah donatur dari berbagai perusahaan swasta, termasuk Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Pembagian ratusan paket sembako diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, serta sebagai salah satu upaya pencegahan stunting di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Langkat, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa ini menduduki peringkat kelima untuk tingkat terendah terdampak stunting di Sumatera Utara. Meski sempat sebelumnya berada di urutan ke-19 untuk kategori terendah stuntingnya. PLT Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Syekh Afandin sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dikemas dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional HPN Indonesia pada 9 Februari 2023 di Kota Medan. Ini saya pikir merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Bentuk dari satu perhatian yang luar biasa kepada Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi terhadap masyarakat kami yang hari ini memang terdampak stunting. Warga pun merasa senang mendapat bantuan karena pemberian paket sembako ini bisa meringankan beban mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat, Sumatera Utara.
Presiden Joko Widodo hadiri puncak acara Hari Pers Nasional yang mengusung tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat di Medan, Sumatera Utara. Fokus Pagi segera kembali. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di sejumlah daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang tenaga honorer Dinas Perhubungan Kota tewas usai terlindas truk tangki. Sementara di Surabaya, seorang pria tewas usai tersambar kereta api. Tubuh pria bernama Jamal Nasrullah ini tergeletak di Jalan Letkol Muarnim, Palembang, Sumatera Selatan akibat tertabrak truk Kamis pagi. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan dengan luka parah pada bagian kepala. Kecelakaan yang dialami tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kota Palembang itu berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor dari arah Pelabuhan Bumbaru menuju Lemabang. Namun saat melintas di lokasi kejadian, motor korban oleng lalu terjatuh. Saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tangki dan tubuh korban pun terlindas. Motor yang terlindas oleh mobil tangki yang bermuat isi CPO. Untuk mobil itu dari Linggau mau bongkar muat ke PT PKP ya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk dilakukan visum. Sementara sopir truk diamankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Tabrakan juga terjadi di kawasan Kepintang Baru, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria yang tengah melintas di rel tewas tertabrak kereta Sri Tanjung Jurusan Surabaya, Yogyakarta. Diduga korban tidak mendengar teriakan peringatan warga sekitar saat kereta akan melintas. Jasad korban mengenakan jaket dan celana jeans warna hitam tersebut dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ada seseorang yang hingga saat ini masih kita belum ketahui identitasnya, itu berjalan di atas rel, kemudian dari arah utara ke selatan, kemudian dari arah belakang lewat kereta api Sri Tanjung ini, sehingga terjadilah laka kereta api tersebut. Sementara di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mobil bak terbuka pengangkut sembako yang hendak ke arah Pelabuhan Ratu bertabrakan dengan angkutan kota jurusan Cibadak, Warung Kiara yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya sopir angkot bernama Angku Naifi terjepit badan angkot, sedangkan 2 penumpang terpental ke badan jalan raya. Baik sopir maupun penumpang telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Kartika Cibadak. Peristiwa itu ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lainnya, seorang wanita lansia di Tabanan, Bali yang diduga terpeleset ke sungai akhirnya ditemukan petugas gabungan. Saat dievakuasi, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Inilah detik-detik saat petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polri, dan BPBD mencari seorang wanita lansia yang dilaporkan hilang di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis siang. Korban diketahui menghilang oleh keluarganya sehari sebelumnya. Diduga korban terpleset dan jatuh ke sungai. Pencarian difokuskan di sepanjang aliran sungai yang lokasinya berdekatan dengan rumah korban. Setelah 3 jam melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Jenazahnya ditemukan sekitar 1 km arah selatan rumah korban. Kondisi sungai yang licin dan medan ekstrim menyebabkan proses pengambilan jenazah berlangsung sulit. Ada direktorat lain semua, ada Brimob yang dilengkapi, BPBD, dan termasuk juga dengan warga masyarakat keluarga korban. Untuk penemuan sekali tempat kurang lebih 1 km menuju arah selatan, kami evakuasi langsung menuju rumah duka. Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak jenazah korban diotopsi. Putu Setiawan melaporkan dari Kabupaten Tabanan, Bali. 4 bangunan yang terdiri dari 3 warung sembako dan 1 gudang di Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar pada Kamis pagi. Ya, para pemilik bangunan hanya bisa pasrah. Harta benda mereka ikut ludes terbakar. Tabungnya di sini dalam, coba nih. Harusnya rumah sakit ini cepat kali sini. Kebakaran deretan bangunan di Jalan Boulevard, Kelurahan Watu Bangga, Kota Kendari Kamis pagi menggegerkan warga. Tapi kobaran api yang terus membesar membuat warga tak bisa berbuat banyak. Begitu tiba di lokasi, petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api.
Api berawal dari salah satu warung yang merembet ke bangunan lain. Di sebelah, di kios yang satu. Kios apa dia itu? Kios senja itu. Jual apa dia? Jual sembako juga. Sama gitu. Apa-apa barang berharga yang terbakar di dalam rumah? Uang, kulkas, semuanya. Barang, semua. Tercatat 4 bangunan yang terdiri dari 3 warung sembako dan 1 gudang beserta isinya ludes. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga Kamis petang, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah penambang liar berusaha kabur saat digerebek petugas kepolisian di sebuah tambang ilegal di Goa, Sulawesi Selatan. Aktivitas penambangan ini memang meresahkan warga karena merusak jalan dan juga merusak persawahan. Terkejut dengan kedatangan aparat kepolisian, sejumlah pekerja tambang di Desa Manjapai, Goa, Sulawesi Selatan berusaha melarikan diri dari petugas gabungan Polsek Bontonopo bersama Polres Goa. Di antaranya bahkan ada yang nekat menyeburkan diri ke sungai agar tidak tertangkap. Penggerebekan ini dilakukan menyusul adanya dugaan aktivitas penambangan pasir secara ilegal di desa tersebut yang meresahkan warga sekitar akibat merusak jalan, sawah hingga tanaman padi warga. Tambang tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya suatu kelongsoran yang mana di tengahnya adalah merupakan jalan tani untuk menuju ke rumah pemukiman. Dalam penggerebekan tambang pasir yang diduga tidak memiliki izin tersebut, polisi mengamankan pemilik tambang ke Mapolsek Bontonopo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kelengkapan berkas dan izin penambangan. Petugas juga mengamankan 1 unit mobil truk, 5 mesin pompa penghisap pasir, serta 1 unit alat berat jenis ekskavator sebagai barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, PSSI menggelar acara hitung mundur menjelang Piala Dunia U20 tahun 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memeriahkan acara dengan melakukan tendangan penalti yang didampingi Menpora Zainuddin Amali. Tendangan penalti yang dilakukan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan ke gawang yang dijaga Menpora Zainuddin Amali menandai hitung mundur 100 hari Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tak mau kalah dengan mengeksekusi sepakan 12 pas dengan sempurna. Pada acara hitung mundur yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis sore, PSSI berharap masyarakat Indonesia turut menyukseskan gelaran akbar ini demi nama baik bangsa di kancah internasional. Saya juga berharap untuk masyarakat Indonesia bahu-membahu dalam mensukseskan Piala Dunia ini, di mana ini bukan tanggung jawab PSSI atau pemerintah semata-mata. Karena acara ini semua adalah acara bangsa Indonesia. Mari kita jadikan acara ini sebagai warisan untuk bangsa Indonesia. Piala Dunia U20 akan dihelat di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Turnamen 2 tahunan itu direncanakan digelar di 6 kota, yakni Jakarta, Palembang, Bandung, Solo, Surabaya, dan Gianyar. Aditya Eko Utama dan Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Dari pekan ke-23 BRI Liga 1, PSS Sleman menang tipis atas Persik Kediri 2-1. Sementara itu, pada laga lainnya PSM Makassar berhasil naik ke puncak klasemen setelah menang telak kontra Barito Putra. PSM Makassar berhasil memuncaki klasemen sementara BRI Liga 1 usai menang telak melawan Barito Putra di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Barito mencuri gol di babak pertama, tepatnya menit 17, lewat sepakan jarak jauh Bayu Pradana. 10 menit berselang, Yakob Sayuri mencetak gol penyama dan mengubah skor menjadi 1-1. Tim Juku Eja tampil terengginas di babak kedua dan berhasil mencetak 3 gol dalam waktu 7 menit. Masing-masing dicetak Ramadan Sananta menit 69 dan Bres William Plain menit 74 dan 76. Menang 4-1, PSM meneruskan torehan positif dengan 3 kemenangan beruntun. Sementara dari laga lain, PSS Sleman memetik kemenangan 2-1 saat menjamu Persik Kediri di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Kamis sore. Tuan rumah unggul terlebih dahulu di menit 33 melalui tendangan Ivan Nanda. Pada menit 41, PSS memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kali ini, gol dicetak Kim Jeffrey Kurniawan.
Riyadno Abioso mencetak gol hiburan untuk Persik 3 menit sebelum waktu normal berakhir. Menang 2-1, PSS naik ke posisi 10, sedangkan Persik terbenam di dasar klasmen. Kita ke informasi selanjutnya, puncak acara Hari Pers Nasional yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Perayaan Hari Pers kali ini mengusung tema Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kamis pagi. Turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR RI, Kapolri, Panglima TNI, serta Duta Besar Negara Sahabat. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi resah akan berbagai konten berita yang cenderung mementingkan sisi komersil hingga menghilangkan sisi kebenaran berita. Bagi Presiden, media massa haruslah tetap idealisme dan objektif dalam memberikan informasi serta bertanggung jawab. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali. Karena itulah untuk menghindari media yang menyingkirkan jurnalisme yang bertanggung jawab, Presiden sudah menyiapkan 2 peraturan baru yang berkaitan dengan tanggung jawab media platform asing dan kerjasama platform asing dengan media massa konvensional. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, rangkaian program makan gratis di Traktir Indosiar masih terus berlanjut. Iya, kali ini giliran warung nasi kuning yang berada di kota Jayapura, Papua yang diborong tim di Traktir Indosiar untuk dibagikan gratis kepada warga. Terima kasih. Hari ini sudah menonton gratis, kami makan gratis. Warga Polimak 2 Kota Jayapura, Papua begitu bahagia dan antusias saat mengetahui kedatangan program makan gratis di Traktir Indosiar pada Kamis pagi. Kali ini, giliran warung nasi kuning dengan beragam lauk pauk yang berada di pinggir jalan mana lagi yang diborong tim di Traktir Indosiar untuk dibagikan gratis kepada warga. Warga yang datang tak mau menyanyiakan kesempatan ini. Alhasil, sebanyak 80 porsi nasi kuning ludes diserbu warga dalam waktu singkat. Sudah memberikan kita anak-anak di kompleks ini makan gratis bersama ibu-ibu. Ya, semoga Indosiar kalau tiap ada kegiatan ulang tahun atau kegiatan apa yang memberikan terbaik kepada masyarakat di khususnya Kota Jayapura. Selain mentraktir warga Kota Jayapura, tim Indosiar juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada pemilik warung sebesar Rp2.800.000. Jumlah tersebut sesuai dengan usia Indosiar yang ke-28 tahun. Banyak terima kasih untuk Indosiar yang hari ini sudah mampir ke kedai Alena untuk mentraktir seluruh warga yang lewat di depan kedai dalam rangka ulang tahun Indosiar ke-28. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya Indosiar tambah mantap lagi, tambah maju lagi. Program makan gratis di Traktir Indosiar dan pemberian modal usaha ini diharapkan dapat membantu warga dan pedagang di masa sulit pasca pandemi. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini. Setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.